Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini DJ Hussein. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi pendidikan ekonomi. Saya adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan mengambil materi harga keseimbangan di kelas 10E menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga video saya ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, siap. Beri salam. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengecek dulu kehadiran dari siswa-siswa sekalian. Ya. Agniska, Aprian, Aimuniska, hadir Bu. Delvero, Hadir. Excelsa, Franklin, Fadli Almandani, Hitler, oh, sakit apa dia? Nggak tahu, katanya sakit. Semoga ya, mari kita doakan, semoga Hitler cepat sembuh dan bisa bersekolah kembali. Gisela, Hizria, Emriki, Muhammad Rifai Ulingki, Hadir, Bu. Nabila Lasapa, Naura, Nabila Sasabila, Nurul, Naila, Nilam, Reto, Hadir. Risto, Sahrul, Hadir. Wilda, Widi, Yula. Jadi kali ini yang tidak hadir hanya Hitler. Coba dicek dulu baju kalian jika ada yang di luar atau masih ada kursi atau meja atau sampah yang berserakan di samping, silakan dibersihkan terlebih dahulu agar supaya kita bisa belajar dengan rapi dan baik, ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ibu akan mengecek dulu semangat kalian untuk belajar hari ini. Semangat pagi. Pagi, luar biasa semangat. Ya. Untuk lebih rileks, marilah kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila yang akan dipandu oleh teman kalian yaitu Naura. Silakan Naura di depan. Ya, 1, 2, 3. Kita berdiri dulu, supaya rileks, ya. Merilekskan badan. Kita menyanyikan dulu lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
menyenangkan. Sebelum kita mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, ada baiknya kita mengingat terlebih dahulu pelajaran pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Ada? Oh, berarti ada yang masih ingat. Yang masih ingat tolong silakan Risto, apa itu materi pada minggu lalu? Ya? Materi pada minggu lalu yaitu permintaan dan penawaran. Oh, permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Menurut saya, permintaan adalah kegiatan konsumen dalam membeli atau meminta sejumlah barang dan jasa dalam berbagai tingkat. Ya, baik. Kalau penawaran, ada yang bisa penawaran? Ya, silakan Anissa. Penawaran adalah hubungan antara harga dan barang dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi penawaran adalah hubungan antara barang dan jasa yang ditawarkan. Kalau tadi Kristopunya dia sudah menyebutkan itu apa pengertian dari permintaan, kemudian Anissa tentang penawaran. Nah, sekarang permintaan dan penawaran itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang harga keseimbangan. Nah, apakah ada yang bisa mengaitkan hubungan antara harga keseimbangan pasar dengan materi minggu lalu, yaitu permintaan dan penawaran? Ya, silakan Bu. Dalam penentuan keseimbangan pasar, permintaan dan penawaran akan mencapai titik keseimbangan pasar ketika saling bertemu, di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Ya, baik sekali. Terima kasih ya. Dulu tepuk tangan dulu. Ada lagi yang Ibu mau tanya sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang harga keseimbangan, yaitu dapatkah kalian menyebutkan itu contoh ya, contoh terbentuknya harga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan Mila. Mungkin seperti orang menjual minyak goreng di pasar. Ya, boleh. Tetapi untuk terbentuknya harga keseimbangan, apakah hanya dari segi penjualan minyak goreng? Karena tadi sudah disebutkan bahwa harga keseimbangan yang dulu sebutkan tadi itu adalah bertemunya antara permintaan dan penawaran. Jadi apakah hanya dikatakan dari seorang penjual menjual minyak goreng bisa mencapai harga keseimbangan yang bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada lagi yang bisa menjelaskan atau menyebutkan? Silakan Sahrul. Ya, menurut saya seperti proses tawar menawar atau negosiasi. Oh, jadi itu yang disebut dengan contoh dari proses terbentuknya harga keseimbangan yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Kamu sudah lakukan itu, yaitu proses tawar-menawar. Kamu kan pernah bertransaksi di pasar, pernah? Nah, ya, jadi kamu kan selalu menawarkan atau batawar istilahnya kalau bahasa kita di sini. Tawar-menawar. Jadi tawar-menawar itu adalah bentuk atau contoh dari terbentuknya harga keseimbangan. Itu yang akan kita pelajari tentang harga keseimbangan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada materi harga keseimbangan itu apa, ya? Jadi tujuannya melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, ya, PBL ya, biasa disingkat, dan mengamati gambar melalui slide PowerPoint, siswa mampu menguraikan pengertian harga keseimbangan dan cara menentukan harga keseimbangan dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah memperhatikan penjelasan di PowerPoint, siswa mampu membuat kurva harga keseimbangan dan menghitung harga keseimbangan dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan kita hari ini, ya. Untuk lebih memperjelas, baiklah Ibu akan memutarkan video, ya, video pembelajaran. Hai teman-teman, kamu sudah menonton video tentang
paham belum? Kalau kamu sudah paham, kamu bisa loh menggunakannya untuk memperhatikan dan mengawasi perkembangan terbentuknya keseimbangan harga pasar. Apa itu keseimbangan harga pasar? Yuk ikut denganku, akan kutunjukkan apa itu harga pasar dan bagaimana keseimbangan pasar terjadi. Kita pergi ke pasar samping rumahku ini ya. Apakah kamu lihat? Itu ada pembeli dan penjual, tidak lebih dan tidak kurang. Seperti ini. Jika harga ada di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan karena permintaan akan meningkat akibat harga yang rendah dan kemudian penawaran menurun. Nah, jika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran sehingga konsumen enggan membeli atau jumlah permintaan menurunnya keseimbangan harga pasar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Ya, itu tadi video pembelajaran yang menjelaskan tentang apa itu sebenarnya harga pasar. Ya, setelah kalian mendengarkan video dan melihat video di layar, ini ada ilustrasi juga, ya, ilustrasi tentang harga keseimbangan. Ya, di sini bisa dibaca di belakang, bisa kelihatan? Bisa. Ya, jadi ini ada gambar apa ini di depan? Ibu mau tanya dulu, gambar apa? Nah, gambar Indomie mie instan. Ya, jadi ini ada tentang penawaran dan permintaan tentang mie instan. Kemudian apa lagi yang ada di depan? Gambar apa lagi? Kurva ya. Ibu mau tanya dulu mengingat terkait dengan permintaan dan penawaran. Yang garis merah itu kurva apa? Ya, kurva permintaan. Kemudian yang garis biru kurva penawaran. Baik sekali mengingat ingatan kalian ya. Jadi ini ada kurva tentang permintaan dan penawaran. Nah, di sini ada pertanyaan, ya. Sebelum di situ ditanya, lantas di manakah keseimbangan pasar terjadi? Kemudian ada bagaimana agar kondisi keseimbangan pasar ini terjadi. Jadi kamu lihat dulu ini gambar, ilustrasi di samping, ya, penjelasan di samping ini apa? Apa yang bisa kalian katakan ketika ada pertanyaan, lantas di manakah keseimbangan pasar terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, dari ilustrasi ini silahkan, Mitra. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan, lantas di manakah keseimbangan pasar terjadi? Berdasarkan ilustrasi yang ada, keseimbangan pasar itu terjadi pada harga Y2 dan kuantitas X2. Ya, jadi sesuai dengan video yang tadi kamu dengarkan dan lihat, kemudian melihat ilustrasi yang ada, bahwa di sini harga dikatakan Y2 ya, kemudian kuantitas itu X2, ada X1, X2, X3, kemudian harganya Y1, Y2, Y3. Jadi misalkan itu Y1 nya itu Rp1.000, kemudian Y2 nya itu 2.000 ya, kemudian Y3 itu 3.000, itu pemisalan, itu harga. Jadi kalau ditanya berdasarkan keseimbangan pasar, kurva keseimbangan yang terjadi, keseimbangan pasar terjadi itu seperti yang sudah dijawab oleh Hijrah, terjadi pada harga Y2 dan pada kuantitas X2, ya, sehingga terjadi titik potong yang disebut dengan titik E. Jadi titik E itu adalah equilibrium price, jadi harga keseimbangan pasar. Kemudian bagaimana agar kondisi keseimbangan pasar ini terjadi? Ya, silakan satu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai contoh yang dipaparkan, harga keseimbangan pasar tercapai dengan konsumen yang membayar sedikit lebih mahal untuk membeli lebih banyak barang, sementara produsen harus merelakan harga turun agar konsumen mau membeli sesuai pada kurva Y3 dan X1. Tetapi kita lihat di sini dulu, bagaimana agar kondisi keseimbangan pasar terjadi itu dari kurva yang ada, ya, kurva keseimbangan itu. Kalau di Y1 itu kita misalkan 1.000, ya.
harganya. Di X1 misalnya mie gorengnya atau mie instannya itu 1 bungkus ya. Kemudian pada Y2 itu kita misalkan harganya 2.000, kemudian X2 nya itu 2 bungkus ya. Kemudian di Y3 kita misalkan harganya 3.000, kemudian kuantitasnya itu misalkan 3 bungkus. Di sini agar supaya harga keseimbangan itu terjadi ya, pembeli ya harus rela membeli 2 bungkus dengan harga yang agak sedikit lebih mahal dari yang pada X1 yang 1.000. Kita naikkan 2.000 karena tentunya penjual juga tidak akan merasa dirugikan. Jadi penjual juga dia akan menurunkan dari yang 3.000 menjadi 2.000 agar supaya pembeli ini bisa membeli yang tadinya dia menginginkan harganya 1.000 dengan jumlah yang ditawarkan cuma 1 bungkus, tetapi karena penjual atau penawaran itu dia menurunkan dari 3.000 menjadi 2.000 harganya, sehingga pembeli bisa membeli dengan merelakan harga yang sedikit mahal dari 1.000 menjadi 2.000 seperti dengan gambar tersebut. Jadi itu proses terjadinya. Untuk lebih dalamnya kita mempelajari harga keseimbangan pasar. Ibu akan membentuk kelompok ya, kelompok yang sudah Ibu bagikan pada minggu lalu. Silahkan kalian membentuk kelompok yang sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Silahkan. Akan memberikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Dibaca dulu petunjuknya, kemudian kalian diskusikan untuk bisa dikerjakan. Jadi silakan kalian mengerjakan. Ibu kasih waktu selama 25 menit. Ya. Silakan dikerjakan, kita baca sesuai dengan petunjuk pengerjaannya. Jadi disuruh isi, kamu diskusikan dulu dengan melihat ini kurva harga keseimbangan ya. Jadi itu perhatikan dulu, kemudian lihat apa itu pertanyaan yang disuruh. Kemudian dilihat dulu ini kurva apa, ini kurva apa. Kemudian lihat ini apa, garis horizontalnya apa, vertikalnya apa ya. Kemudian di sini ada menghitung harga keseimbangan. Jadi silakan boleh dibuka juga HP-nya untuk mengerjakan bagaimana cara menghitung harga keseimbangan. Di sini bisa. Jadi silakan berdiskusi, kemudian dilihat itu memang melihat keseimbangan. Jadi silakan saling membantu, kalau ada yang teman yang belum mengerti boleh dijelaskan ya. Silakan, tutor sebaya namanya, silakan saling namanya berdiskusi supaya bisa saling membantu. Di sini mana ini Agnieszka. Jadi yang bisa membantu teman-teman. Bagaimana cara mengambil harga keseimbangan? Baik, ada kita pertanyaan tentang menghitung harga keseimbangan ya. Di sini di slide juga ada cara menghitung harga keseimbangan. Itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu cara menghitung dengan tabel. Kita melihat saja jumlah barang yang diminta,
Yang mana yang sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, berarti di situ adalah harga keseimbangan, harga yang sama. Jadi misalnya di sini, contohnya ini 3.000, jumlah barang yang diminta 30, jumlah barang yang ditawarkan 30 unit. Kemudian ada lagi yang berikutnya, yaitu menghitung harga keseimbangan dengan kurva. Ya, kalau kurva sesuai dengan yang sudah kamu tonton tadi, dengan ilustrasi juga, bahwa kita hanya melihat titik potong dari kurva permintaan dan kurva penawaran. Kemudian dengan menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. Ya, ini yang kita perlu pahami, bahwa menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis itu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi QD itu fungsi permintaan, QS-nya itu adalah fungsi penawaran. Begitu juga dengan PD dan PS. Keterangannya di sini juga ada jumlah barang QD itu jumlah barang yang diminta, QS jumlah barang yang ditawarkan, PD itu harga barang yang diminta, PS-nya adalah harga barang yang ditawarkan. Jadi kita lihat saja fungsi permintaannya dengan fungsi penawarannya. Jadi seperti yang ada di LKPD itu. Jadi kita lihat dulu fungsi permintaannya itu ID sama dengan 30 dikurang 2B, dan fungsi penawaran IS-nya sama dengan minus 1. Woi. Baiklah, Ibu akan panggil kelompok yang pertama maju, yaitu kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Apa itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan adalah harga equilibrium atau harga bebas yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan juga penjual ataupun produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, besarnya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Baik, terima kasih. Oke, tadi itu materi tentang harga keseimbangan yang dijelaskan oleh pemateri kami atau berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada kelompok lain yang bertanya, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana kondisi keseimbangan di pasar dapat terjadi? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh anggota kami, yaitu Federik, dan silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Terima kasih juga untuk kelompok yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada kelompok 4 dengan baik menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Ibrahim sebagai moderator dan Namura Melisenda sebagai pemateri. Berdasarkan diskusi kelompok kami menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan adalah: 1. Tinggi rendahnya biaya produksi yang diperlukan. 2. Meningkatnya penawaran barang atau jasa, sedangkan permintaan konsumen yang tetap atau menurun. Dan yang terakhir adalah bertambahnya permintaan sementara jumlah barang
Apa yang terjadi jika harga suatu produk lebih tinggi dari keseimbangan pasar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kelompok 4. Pertanyaan ini akan dijawab Hijrah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Apa yang terjadi jika harga suatu produk lebih tinggi dari keseimbangan pasar? Jadi, jika harga suatu produk lebih tinggi dari keseimbangan pasar, maka akan terjadi kelebihan penawaran atau kelebihan pasokan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Terima kasih banyak buat kelompok 3 yang sudah bisa mempresentasikannya dengan baik. Lebih lanjut lagi, kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, ini adalah materi yang kami diskusikan. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan jika diketahui fungsi permintaan ID sama dengan 30 kurang 2P dan fungsi penawaran IE sama dengan min 10 ditambah 2P, maka tentukanlah besarnya harga keseimbangan, titik keseimbangan, dan gambarkan kurvanya. Penyelesaian diketahui ID sama dengan PS, jadi 30 sama dengan 2P sama dengan min 10 ditambah 2P. Di sini disamakan yang nilainya sama 10 dan jumlah barang 10. Sekian. Baik, tadi adalah penjelasan hasil diskusi kami. Dipersilakan kepada kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, dari mana bisa didapatkan hasil P10? Bisakah dijelaskan kembali karena kelompok dari kami belum mengerti. Baik, untuk nilai P sama dengan 10 didapatkan dari 40 dibagi dengan 4, jadi bisa didapat 40 dibagi 4 sama dengan 10. Sekian dari hasil diskusi kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi yang presentasi dari kelompok 3. Karena semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua kelompok. Semoga kalian bisa memahami apa itu materi tentang harga keseimbangan. Kemudian sedikit Ibu memberikan penguatan ya. Jadi definisi harga keseimbangan diingatkan kembali ya. Itu adalah harga keseimbangan, harga yang terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Ya, ketika terjadi perpotongan berarti di situ adalah titik E atau equilibrium, sehingga terjadi keseimbangan pasar. Secara sederhana, harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga keseimbangan disebut juga equilibrium price, sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. Jadi harga keseimbangan tidak bisa terbentuk kalau tidak ada permintaan dan penawaran. Semoga materi kali ini bisa dipahami ya, itu penguatan. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, ada tugas rumah ya yang dikerjakan di rumah, yang itu akan bagikan nanti kemudian dikumpulkan pada minggu depan ya. Ini supaya lebih dalam lagi kalian mempelajari tentang materi hari ini ya. Nah, jadi itu adalah tugas di rumah yang kemudian kamu kerjakan nanti kumpulkan pada minggu depan di jamnya Ibu kembali ya. Kalian sudah bisa menarik kesimpulan
ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Ya, silakan Randi. Oke, baik. Dan harga keseimbangan saya dapat menyimpulkan 3 poin. Yang pertama, pengertian harga keseimbangan. Harga keseimbangan berarti harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Secara sederhana, harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Poin kedua, proses terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Si Randi, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Widi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dapat menyimpulkan 2 poin, yaitu peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian, menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat, memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan, membantu penjual menentukan penawaran, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi, menentukan pembagian hasil produksi di antara konsumen, menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Jadi, kalian sudah bisa menyimpulkan materi hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengetahui ya perasaan kalian tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, Ibu ingin merefleksikan bagaimana perasaan kalian. Apakah kalian senang belajar tentang materi harga keseimbangan hari ini? Senang ya. Excelsa bisa menjelaskan perasaannya dari awal jam pembelajaran ekonomi sampai akhir. Silakan Excelsa. Baiklah, terima kasih atas kesempatan saya. Pembelajaran kali ini menggunakan model PBL dan tadi juga kita sudah berdiskusi terkait harga keseimbangan. Untuk pengertiannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan tentu kami dan teman-teman sekalian sudah memahaminya dengan baik. Namun untuk saya sendiri, penggunaan rumus ini sama dengan PS itu saya agak kurang memahami. Terima kasih Excelsa. Dan juga, Ya. untuk kelas hari ini saya merasa senang apalagi jika diajar oleh Ibu yang so beautiful. Aduh, terima kasih. Sudah mengungkapkan perasaannya tentang pembelajaran hari ini. Tetapi untuk bisa lebih jelas, kalian isikan dulu refleksi ini sesuai dengan perasaan kalian. Jadi kalian lihat dulu supaya bisa menjadikan bahan pembelajaran Ibu ke depan untuk perbaikan lagi dalam hal proses pembelajaran atau proses belajar. Jadi ini refleksi diisi ya. Bagaimana perasaan kalian, sangat senang, sedih, atau kecewa, atau bagaimana. Kemudian apa yang kalian tidak pahami, apakah kalian sudah memahami, lebih jelas dituliskan dalam kertas ini. Mengakhiri pembelajaran kali ini, ada satu kata bijak yang Ibu tuliskan di dalam slide proyektor ini, bahwa pendidikan memang tidak menjamin sukses, tapi tanpa pendidikan kehidupan ini menjadi sulit. Jadi kalian sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi